Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita naikkan satu pujian. Yesus pokok kitalah caranya. Yesus pokoklah kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokoklah kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokoklah kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelumnya kita nyanyi satu lagu firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
adik-adik, senang sekali kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami datang Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kau tolong Tuhan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak punya sebuah gambar batu, ada yang besar dan kecil. Kalian tentu tahu untuk apakah batu ini. Benar, batu untuk bangunan, untuk alas sesuatu yang berat, untuk taman, untuk diolah jadi bahan-bahan bangunan dan lain-lain. Nah, kakak mau tanya lagi, bagaimana bila batu ini untuk dilempar ke orang? Apa kira-kira yang terjadi dengan dia? Ya, sangat berbahaya, sebab itu tidak boleh melempar sembarang barang kepada orang lain atau sembarangan. Bisa terkena manusia atau hewan dan berdarah, serta celaka. Kali ini kita akan dengar kisah tentang tokoh yang mengalami lemparan batu begitu banyak, sehingga sesuatu terjadi dengan dirinya. Mengapa dia sampai dilempari batu ya? Ini kisahnya. Setelah murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus di kamar loteng, mereka menjadi begitu semangat dan berani memberitakan Yesus kepada banyak orang. Sehingga jumlah orang yang percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus semakin bertambah banyak. Namun yang melayani mereka, terutama yang memperhatikan para janda, menjadi kurang. Akhirnya mereka memilih, mengangkat, dan mendoakan 7 murid yang baik, yang cinta Tuhan, yang penuh Roh Kudus untuk menjadi pelayan Tuhan. Salah satu dari mereka bernama Stefanus. Sejak saat itu firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak lagi. Bahkan sejumlah besar imam, orang-orang yang melayani bait Allah yang tadinya melawan orang Kristen, menyerahkan diri dan percaya juga. Stefanus adalah seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa dari Tuhan. Ia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Orang sakit sembuh, setan yang merasuk orang diusirnya, orang yang dalam persoalan mendapat jalan keluar, yang sedih terhibur, yang dalam dosa menjadi sadar dan tobat, dan lain-lain. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan ketenaran Stefanus. Boleh dikata mereka iri dengan apa yang Tuhan sudah buat lewat Stefanus. Orang-orang itu berusaha bertanya bermacam-macam pertanyaan untuk menemukan dan menunjukkan kepada banyak orang bahwa Stefanus itu salah, Stefanus itu bodoh dan lain-lain, supaya orang banyak tidak lagi mau mendengar dan tidak mau dilayani Stefanus. Tetapi mereka ternyata tidak sanggup melawan kemampuan menjawab Roh Allah sendiri yang mendorong dia berbicara. Mereka pun kalah. Berulang kali gagal, akhirnya mereka cari jalan. Keluarlah hasutan jahat kepada beberapa orang. Mereka mengatakan, kami telah mendengar Stefanus mengucapkan kata-kata yang menghina dan tidak hormat terhadap Musa dan Allah. Mendengar itu, marahlah para tua-tua negeri itu dan para ahli Taurat. Stefanus disergap, diseret, dibawa untuk diadili di pengadilan agama. Masih belum cukup, kejahatan mereka ditambah dengan memajukan saksi-saksi palsu di pengadilan, mengatakan cerita bohong tentang Stefanus. Segera semua orang yang duduk dalam pengadilan itu menatap Stefanus. Heran, sesuatu terjadi. Hei, lihat, wajahnya sama seperti wajah seorang malaikat. Tapi mereka tidak terpengaruh. Pemimpin di pengadilan agama, yaitu imam besar, bertanya kepadanya, benarkah demikian? Maka Stefanus menjawab panjang lebar dengan berani. Dia menceritakan kabar penebusan Tuhan Yesus yang sudah direncanakan Allah dari zaman Abraham leluhur mereka dan menegur hati mereka yang keras. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak mau bertobat, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu,
Demikianlah juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Ketika orang-orang mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Beraninya orang ini, sambil mereka gemeretakkan gigi. Selesai menyampaikan semua itu, Stefanus sangat bahagia karena berani menyampaikan pesan Allah yang adalah kebenaran. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu batu-batu mereka ambil. Ada yang kecil, tajam, ada yang besar dan berat. Batu-batu itu mereka lemparkan ke Stefanus. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari dengan batu, dak, puk, puk. Suara batu yang terkena tubuh Stefanus. Darah berhamburan dari tubuhnya. Sakit, perih, dan makin lama tubuhnya makin lemah. Namun Stefanus tetap percaya Tuhan Yesus. Dia tetap dapat berdoa, katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Bahkan sambil berlutut, dia berseru dengan suara keras, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapa di surga bersuka cita menyambut kehadiran Stefanus yang saat itu juga kembali ke dalam pangkuannya di surga. Seisi surga bersuka cita di atas keberanian dan keputusan Stefanus untuk mengampuni mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar dari tokoh Stefanus. Dia mau tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dia harus menanggung akibatnya dengan mati dilempari batu. Tuhan, tolong kami semua. Berikan kami iman yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Berikan kami keberanian, Tuhan. Tolong kami, mampukan setiap kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.